saya sebenarnya tidak pernah menantang Donditan untuk debat terlebih dahulu. Yang terjadi itu justru sebaliknya. Beberapa fans dari Donditan itu berulang kali di kolom komentar video saya itu mengatakan bahwa kalau berani debat langsung saja dengan Kodonditan. Jangan hanya monolog di video sendiri. Giliran saya mengajak debat dengan Kodonditan, justru fansnya ini yang kembali membangun narasi bahwa sesama muslim nggak boleh debat. Lah, kalian kan yang minta debat. Giliran diterima tantangannya, tapi kalian pula yang bikin alasan sesama muslim nggak boleh debat. Sesama muslim itu hanya bisa diskusi. Itu pun diskusinya nggak boleh ditayangkan ke publik. Jadi gimana dong ini? Jadi dari percakapan saya dengan Kodonditan di Instagram, sebenarnya dia sempat menyatakan bersedia debat dengan saya, tapi dengan beberapa syarat yang menurut saya cukup aneh. Syarat pertama yang dia sampaikan adalah bahwa dia itu hanya bisa debat dengan saya kalau saya itu adalah orang kafir. Katanya itu merupakan kebijakan dari yayasannya gitu. Maksud saya, kenapa nggak dari awal dia kasih tahu ke saya bahwa ada syarat seperti itu? Kenapa harus menunggu sampai beberapa teman UI sudah menyusun rundown debatnya dan mau mengirimkan surat undangan ke yayasan dia, baru dia bilang hanya bisa debat dengan orang kafir. Nah, yang menarik sepanjang percakapan kami, dia itu terus mengulang-ulang alasan yang sama. Jadi setiap kali saya mencoba membawa pembicaraan kembali ke topik debat yang sebenarnya dia kembali lagi ke aturan yayasan tersebut bahwa dia hanya bisa debat dengan orang kafir. Seolah-olah untuk bisa debat dengan dia, saya harus jadi kafir dulu. Ya sudah, saya akhirnya bercanda dengan mengatakan bahwa saya kafir. Maksud saya kafir bukan dalam arti agama tertentu ya. Kafir yang saya maksud adalah saya menutup diri dari kebenaran cocokologi yang dia klaim. Saya sebenarnya mengaku diri kafir dengan tujuan menguji keseriusan dia soal debatnya. Apakah setelah mengaku kafir, dia langsung mau debat dengan saya atau justru ada lagi syarat lain? Ternyata benar. Saya sudah curiga dari awal bahwa sekalipun saya mengaku diri sebagai orang kafir untuk memenuhi syarat debat dengan dia, bukannya langsung setuju debat, dia malah menambahkan syarat baru lagi. Dia itu justru bilang kalau misalnya saya sudah mengaku diri sebagai orang kafir, maka saya harus menuliskan surat pernyataan bahwa saya itu adalah orang kafir. Lalu membuat video pengakuan diri sebagai orang kafir. Tidak berhenti sampai di situ. Dia juga meminta saya agar membawa seorang pendeta dalam debat tersebut. Katanya ya tidak apa-apa kalau pendetanya hanya dijadikan sebagai pajangan. Yang penting harus ada pendeta. Padahal pendeta itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan topik debat kami. Tapi dia tetap pertahankan harus ada pendeta dan itu pun dia bilang pendeta hanya sebagai pajangan. Bayangkan ya teman-teman, pendeta yang sangat dihormati oleh umat Kristen justru dalam konteks ini dianggap hanya sebagai pajangan oleh Kodonditan. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa bawa saja pendetanya, kalian berdua lawan saya gitu. Dalam hati saya kayak, ini sebenarnya debat apa sih? Mengapa tiba-tiba harus melibatkan pendeta? Padahal topik yang saya ajukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendeta ataupun agama Kristen. Nah, menurut keyakinan saya, dia itu mencoba mengarahkan debatnya menjadi debat lintas agama. Biar apa? Biar ada yang bisa dia bahas gitu. Kalau bahas sains kan bakal banyak ngaconya. Jadi kalau ada pendeta minimal, dia bisa cari kemenangan dengan menjatuhkan si pendeta dengan menyerang agama Kristen misalnya. Nah itu menurut keyakinan saya gitu. Padahal sejak awal saya tuh hanya ingin menguji klaim saintifiknya. Tidak ada hubungannya dengan menjatuhkan agama lain. Tetapi justru terlihat seolah-olah ada kebutuhan dia untuk membawa unsur agama lain ke dalam diskusi agar dia bisa menjatuhkan agama tersebut. Nah itu menurut keyakinan saya sih. Kemudian dia mengatakan bahwa debatnya nanti akan terdiri dari dua topik. Satu topik dari saya dan satu topik dari pihak dia. Nah, di sini saya semakin bingung. Saya hanya mengajukan satu hal yang sangat spesifik. Saya ingin dia membuktikan klaimnya bahwa dari 1000 ayat Quran yang bahas sains kurang lebih 80% sudah terbukti secara ilmiah. Itu saja. Jadi kenapa harus ada topik lain dari pihak dia? Saya curiga ya, lagi-lagi ini menurut keyakinan saya, jangan-jangan dia sebenarnya tahu bahwa klaim saintifiknya itu lemah. Jadi dia ingin menambahkan topik lain sehingga kalau misalnya dia kalah di satu topik, minimal dia masih bisa menang di topik lain. Misalnya dengan menyerang agama lain atau
menyerang pendeta yang dia sendiri minta untuk hadir. Nah, itu menurut keyakinan saya. Nah, ini sama seperti ada orang yang sedang ikut lomba matematika, tapi malah meminta agar ada lomba menyanyi juga. Tujuannya supaya kalau misalnya dia kalah di lomba matematika, dia masih punya peluang untuk menang di lomba menyanyi. Padahal sejak awal yang ingin diuji hanya kemampuan matematikanya saja. Padahal kalau dia benar-benar serius dan berani debat dengan saya, kemarin kan ada beberapa teman dari jurusan filsafat Universitas Indonesia yang bersedia memfasilitasi debat kami. Bahkan itu sudah saya diskusikan bersama manajernya Kodondi. Beberapa teman filsafat Universitas Indonesia yang mau fasilitasi debat itu juga sudah menyusun rundown debatnya, sudah mau mengirimkan surat debat ke Yayasan Kodondi. Yang intinya sederhana, kami datang, debat secara terbuka, ada moderator netral dan selesai. Tidak perlu ada drama, harus kafir, harus membawa pendeta, atau syarat-syarat aneh lainnya yang tidak ada hubungannya dengan topik debat. Karena itu, melalui video ini, saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau misalnya Kodondi benar-benar berani debat secara terbuka dengan saya, ya ayo kita debat saja tanpa harus ribet dengan aturan yayasan Anda. Kita bahas klaim 80% dari 1000 ayat sains dalam Al-Quran yang kata Kodondi sudah terbukti secara saintifik. Ayo, kalau Anda benar-benar laki-laki, mari kita debat secara terbuka dengan fasilitator yang independen. Jangan buat drama harus penuhi syarat ini, syarat itu, dan lain-lain. Intinya datang, adu argumen, dan selesai. Saya bisa menghubungi kembali beberapa teman dari filsafat UI yang sebelumnya bersedia memfasilitasi debat kita. Gak usah bawa-bawa yayasan Anda dengan aturan yang ribet. Kita debat berdua saja tanpa melibatkan agama lain. Karena kita tidak sedang debat lintas agama di sini. Sekali lagi, saya harus tegaskan bahwa topik debat kami sebenarnya bukan debat lintas agama. Ini bukan debat Islam versus Kristen, bukan debat teologi, dan bukan debat tentang kitab suci agama lain. Topik debatnya sangat spesifik, yaitu klaim scientific miracle dalam Al-Quran. Saya hanya ingin meminta dia untuk membuktikan klaimnya yang dia sudah sampaikan di beberapa media yang ditonton oleh jutaan orang. Itu saja. Kalau dia begitu pedenya buat klaim ilmiah di ruang publik, maka klaim itu tentu harus siap diuji juga di ruang publik dengan menggunakan standar ilmiah. Nah, inilah prinsip dasar dalam dunia sains. Dan yang saya pertanyakan adalah tafsir dan interpretasi dia terhadap ayat-ayat tersebut. Bukan isi Al-Qur'annya gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa yang saya pertanyakan itu adalah tafsir atau interpretasi dari Kodonditan terhadap ayat-ayat Al-Quran, bukan isi Al-Qurannya itu sendiri. Dalam tradisi Islam, kita tahu bahwa satu ayat itu bisa ditafsirkan dengan berbagai cara oleh para ulama. Tidak semua ulama setuju dengan konsep mujizat ilmiah atau scientific miracle dalam Al-Quran. Ada ulama yang mendukung, ada juga yang sangat kritis terhadap pendekatan itu. Karena dianggap klaim-klaim ilmiah itu hanya cocokologi belaka. Nah, kalau ulama saja berbeda pandangan, lalu kenapa Kodonditan itu membuat narasi seolah-olah klaimnya itu adalah hasil konsensus dari para ulama yang sudah terverifikasi secara saintifik. Ada satu hal lagi yang ingin saya klarifikasi ya teman-teman, yaitu saya sebenarnya tidak pernah menantang Donditan untuk debat terlebih dahulu. Yang terjadi itu justru sebaliknya. Beberapa fans dari Donditan itu berulang kali di kolom komentar video saya itu mengatakan bahwa kalau berani debat langsung saja dengan Kodonditan. Jangan hanya monolog di video sendiri. Giliran saya mengajak debat dengan Kodonditan, justru fansnya ini yang kembali membangun narasi bahwa sesama muslim nggak boleh debat. Lah, kalian kan yang minta debat. Giliran diterima tantangannya, tapi kalian pula yang bikin alasan sesama muslim nggak boleh debat. Sesama muslim itu hanya bisa diskusi, itu pun diskusinya nggak boleh ditayangkan ke publik. Jadi gimana dong ini? Padahal yang tidak teman-teman ketahui adalah bahwa dari awal saya memang menghubungi Kodonditan dengan niat diskusi. Kalian tentu saja bisa cek sendiri ke Kodonditan. Awal chat saya itu benar-benar mengajak dia untuk diskusi. Bukti chatnya masih ada sama saya gitu. Tapi karena fansnya sendiri yang menantang saya untuk debat terbuka dengan Donditan, ya saya pikir bakal seru juga kan kalau misalnya kita debat secara terbuka, biar jelas posisinya kan. Makanya ya saya chat kembali Donditan dan menawarkan debat terbuka kepada dia gitu. Tapi yang membuat saya sangat bingung itu soal syarat membawa pendeta. Saya benar-benar tidak memahami logikanya gitu. Ini kan bukan debat lintas agama kan? Apa fungsi pendeta di situ coba? Apakah pendeta akan menjelaskan teori fisika? Apakah pendeta akan menjelaskan biologi atau kosmologi? Tentu tidak kan? Karena itu ya syarat tersebut terasa sangat tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas.
Apalagi dia sendiri mengakui bahwa pendeta itu hanya dijadikan sebagai pajangan. Nah, ini tentu tidak menghormati posisi tokoh agama yang seharusnya dihargai gitu. Nah, menurut keyakinan saya, syarat itu justru terlihat seperti cara dia untuk menghindari debat dengan saya. Karena dia tahu saya tidak mungkin bisa membawa pendeta. Makanya ya dia buat syarat itu agar terkesan seolah-olah saya tidak sanggup debat dengan dia. Padahal dia sendiri yang cari-cari alasan hanya untuk menghindari debat dengan saya. Dia tambah-tambah saja aturannya supaya menghindari debat. Kemudian soal syarat dia mengenai sesama muslim hanya bisa diskusi tapi tidak boleh dipublikasikan. Nah, ini yang menurut saya problematik ya. Karena kan klaim-klaim cocokologi dia soal sains dan Al-Quran itu sudah disebarkan ke publik dan dipercaya oleh banyak orang. Dia menyampaikan klaim itu di berbagai podcast yang ditonton oleh jutaan orang. Kalau klaimnya disampaikan secara publik, maka seharusnya pengujiannya juga dilakukan secara publik itu. Itu baru fair. Kalau diskusinya hanya dilakukan secara tertutup dan tidak boleh dipublikasikan, ya bagaimana publik bisa menilai apakah klaim tersebut benar atau tidak? Ya, bagaimana dia mempertanggungjawabkan hoax serta kesesatan yang disebarkan oleh dia melalui media sosial kalau klaimnya itu tidak pernah diuji? Makanya, kalau hanya mau diskusi, ya hasil diskusinya kalau bisa dipublish agar orang-orang itu bisa tahu mana yang benar dan mana klaim yang hanya sekedar omong kosong. Nah, ini sama seperti seseorang yang mempromosikan produknya di televisi dan mengatakan produknya itu sangat luar biasa. Tapi ketika diminta diuji di lab, dia malah berkata, boleh diuji di lab, tapi hasilnya jangan dipublikasikan. Lah, gimana dong? Nah, sedikit informasi bahwa saya lahir sebagai muslim, nenek moyang saya juga muslim. Dan sebagai muslim, saya tidak setuju dengan klaim-klaim cocokologi yang sangat bombastis yang sebenarnya tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Dan bukan hanya saya, banyak teman-teman muslim yang lain yang juga tidak setuju dengan klaim cocokologi seperti ini. Dalam sejarahnya, Islam itu dikenal sebagai peradaban yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim klasik seperti Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, dan Ibnu Rushd itu membangun tradisi intelektual yang sangat serius. Mereka meneliti, berdebat, berdiskusi, menguji argumen, bahkan saling mengkritik dengan standar rasional yang sangat tinggi. Mereka tidak membangun reputasi ilmu pengetahuan itu dengan sekedar mengambil potongan ceramah orang lain lalu menjadikannya bukti ilmiah. Jadi kalau hari ini ada yang hanya bermodalkan misalnya nonton ceramah-ceramahnya Ahmad Didat ataupun Zakir Naik lalu mengcopy paste klaim-klaim dari Zakir Naik atau Ahmad Didat yang terdengar ilmiah padahal sebenarnya hanya cocokologi, bagi saya itu justru merendahkan tradisi intelektual besar yang pernah dibangun oleh para pemikir muslim. Lebih ironis lagi, ketika klaim-klaim semacam itu kemudian dibongkar oleh orang-orang yang paham sains, yang bakal jadi bahan tertawaan itu bukan hanya orang-orang yang membuat klaim tersebut, tetapi juga agama Islam itu sendiri. Sayangnya, banyak orang tampaknya lebih sibuk mengejar sensasi dan tepuk tangan di media sosial daripada memikirkan konsekuensi intelektual jangka panjang dari cara berpikir seperti itu. Intinya begini saja, kalau klaim-klaim tersebut memang benar, mari kita buktikan bersama secara terbuka. Kalau klaim tersebut ternyata tidak kuat secara ilmiah, maka ya lebih baik diperbaiki daripada terus dipertahankan hanya demi menaikkan popularitas. Saya bahkan berniat kalau misalnya ya, ini misalnya, dalam debat nanti dia berhasil membuktikan bahwa klaimnya itu benar secara ilmiah, maka ya saya siap meminta maaf, mengakui kesalahan saya, dan bahkan menghapus semua video-video kritik saya. Bukan hanya itu, bisa saja saya justru menjadi orang yang ikut menyebarkan narasi mujizat ilmiah tersebut. Bukankah itu justru akan menjadi kemenangan besar bagi dia? Karena dia bukan hanya mempertahankan klaimnya, tetapi juga berhasil meyakinkan orang yang sebelumnya mengkritiknya gitu. Harusnya Kodon Ditan itu belajar dari orang-orang seperti Ustaz Nuruddin, Ustaz Felix Xiao, Guru Gembul, ataupun Prof. Munim Siri. Mereka itu sama-sama muslim, tetapi ketika ada yang mengajak debat, mereka tetap bersedia debat secara terbuka tanpa harus ada syarat aneh-aneh. Tidak perlu ada drama posting hasil percakapan di DM Instagram yang harusnya bersifat privasi hanya untuk menarik simpati dari followersnya. Oh ya, saya lupa, kalau ternyata yang menerima tantangan debat tanpa banyak alibi itu kan orang-orang yang punya semangat akademis yang sehat kan. Orang-orang seperti Ustaz Nuruddin, Ustaz Felix Xiao, Guru Gembul, Prof. Munim Siri, dan lain-lain, itu kan punya semangat akademis yang sehat kan. Makanya klaim-klaim mereka itu berani diuji, berani dikritik, dan berani mempertanggungjawabkan argumen mereka. Kemudian satu hal yang ingin saya tegaskan adalah bahwa saya tidak menampilkan isi chat pribadi saya dengan Kodon Ditan di Instagram,
karena saya tentu masih menjaga yang namanya etika, bahwa menyebarkan isi percakapan pribadi tanpa izin memang tidak selalu melanggar aturannya, tapi menurut saya tetap kurang etis gitu. Karena itu saya hanya menjelaskan kronologinya secara umum. Kalau teman-teman misalnya nggak percaya, ya silakan verifikasi langsung ke Kodonditan. Kalau dia misalnya menyangkal cerita saya ini dan mau melaporkan saya atas tuduhan menyebarkan berita bohong, maka saya akan dengan senang hati menunjukkan bukti-bukti chatnya yang sudah saya screenshot. Saya juga ingin teman-teman ketahui satu hal ya. Jadi gini teman-teman, waktu saya berkomunikasi dengan manajernya, itu terjadi sebelum Kodondi memposting percakapan kami di Instagram dan di YouTube-nya, dan memulai semua drama ini. Intinya, kalau saya perhatikan chatnya, manajernya itu sudah mengirimkan ke saya syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi kalau ingin berdebat dengan Kodonditan. Nah, yang menarik, dari syarat yang dikirimkan oleh manajernya itu, tidak ada sama sekali ketentuan bahwa saya harus membawa pendeta, harus kafir dulu, atau syarat-syarat aneh lainnya seperti yang belakangan ini baru disebutkan oleh Kodonditan di media sosialnya. Awalnya memang seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa rencana debat kami itu akan diadakan di Universitas Indonesia. Karena beberapa teman dari Filsafat UI bersedia untuk memfasilitasi debat ini. Jadi rencana awal itu yang menjadi fasilitator bukanlah yayasan milik Kodondi, melainkan beberapa teman dari jurusan Filsafat UI. Dengan demikian, kita berharap debatnya itu bisa berlangsung lebih netral karena tidak berada di bawah kendali salah satu pihak. Bahkan untuk urusan teknis seperti transportasi dan kebutuhan lain, saya sebenarnya tidak butuh difasilitasi oleh pihak Kodondi. Karena ada salah satu teman saya yang mau fasilitasi itu semua. Tujuannya memang supaya debat tersebut benar-benar berlangsung secara netral dan profesional. Dan itu sudah saya sampaikan kepada manajernya Kodondi. Dan manajernya itu bilang bahwa kalau mau debat dengan Kodondi, maka harus mengirimkan surat undangan resmi ke alamat yayasan mereka. Dalam surat tersebut harus dicantumkan beberapa hal yang sifatnya cukup standar ya dalam sebuah acara debat, yaitu tanggal dan waktu acara debat, lokasi debat, data singkat pendebat, topik debat, serta teknis atau format debatnya. Surat itu juga diminta untuk menggunakan kop surat Nahdlatul Ulama atau NU sebelum dikirimkan ke alamat yayasan mereka. Nah, di sini saya perlu sedikit memberikan klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, permintaan kop surat NU itu sebenarnya muncul karena manajernya itu salah memahami pernyataan saya. Waktu itu, manajernya bertanya, debatnya akan diadakan di mana? Nah, saya menjawab di Filsafat UI. Kemudian dia bertanya lagi, apakah pihak yang mengadakan debat itu Muslim atau bukan? Nah, di situ saya menjawab bahwa mereka Muslim dari organisasi NU. Maksud saya sebenarnya adalah bahwa teman-teman yang terlibat itu adalah Muslim yang berlatar belakang NU. Bukan berarti debat tersebut difasilitasi secara resmi oleh organisasi NU. Jadi bukan NU sebagai institusi yang menyelenggarakan debatnya. Hanya saja beberapa teman dari Filsafat UI itu kebetulan memiliki latar belakang NU. Karena kesalahpahaman itulah akhirnya manajernya itu menyebut bahwa undangan harus menggunakan kop surat NU. Padahal yang mau mengadakan debatnya itu beberapa teman Muslim dari jurusan Filsafat UI yang berlatar belakang NU. Tapi kemarin saya sempat lagi dicat oleh Kodonditan dan dia bilang bahwa kata manajernya saya mengaku diri sebagai orang NU. Dan kalaupun surat undangannya dikirim menggunakan kop surat NU, dia akan bawa surat itu ke pimpinan tertinggi NU untuk meminta izin debat dengan saya. Kalau misalnya pimpinan NU terima, baru kemudian dia mau debat dengan saya. Lihat kan, ada saja alibinya untuk menghindari debat. Pertama, saya tidak pernah mengaku diri sebagai orang NU. Kedua, dia salah menerima informasi dari manajernya. Chat saya sama manajernya itu masih ada. Ketiga, yang mau fasilitasi debatnya itu adalah beberapa teman Filsafat UI yang kebetulan berlatar belakang NU. Konteksnya saya menjawab pertanyaan manajernya soal apakah teman-teman yang memfasilitasi debatnya itu Muslim atau bukan. Dan saya jawab bahwa mereka Muslim dari organisasi NU. Itu saja. Tapi ya, begitulah. Mungkin karena dia sudah panik, jadi dia mencari-cari alasan biar menghindari debatnya gitu. Nah, poin pentingnya adalah bahwa dari semua syarat yang dikirim oleh manajernya, tidak ada satupun syarat yang menyebutkan bahwa saya harus kafir, harus sesama Muslim, atau harus membawa pendeta. Tidak ada syarat itu sama sekali. Jadi saya pikir sudah fix syarat debatnya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengirimkan surat undangan tersebut ke Yayasan Kodonditan dan debat akan segera dilaksanakan.
Tapi entah kenapa besoknya tiba-tiba Kodonditan melalui Instagramnya itu justru mengatakan bahwa dia hanya ingin debat dengan orang kafir. Dan untuk sesama muslim, dia hanya pengen berdiskusi. Dan itu pun diskusinya tidak boleh dipublikasikan ke publik. Setelah itu dia langsung menanyakan kepada saya apa agama saya. Saya memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut. Alasannya sederhana, karena saya sadar diri bahwa debatnya memang tidak mungkin terjadi karena saya adalah seorang muslim. Jadi pertanyaan tentang agama saya sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan topik debat yang ingin kita bahas. Karena itulah, saya tidak melanjutkan percakapan tersebut. Selain tidak penting, pertanyaan itu juga tidak ada kaitannya dengan topik utama debat yang sejak awal ingin kami bahas, yaitu klaim ilmiah tentang ayat-ayat dalam Al-Quran. Akhirnya, saya membuat video yang menjelaskan kepada teman-teman yang sebelumnya meminta saya untuk debat terbuka dengan Kodonditan. Tujuan video tersebut sebenarnya hanya satu, untuk memberitahukan teman-teman yang mengajak saya debat dengan Kodonditan bahwa Kodonditan itu hanya mau berdebat dengan orang kafir. Dan kalau sesama muslim itu hanya bisa diskusi, tapi diskusinya itu tidak boleh dipublikasikan ke media sosial. Nah, kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, sebenarnya di dalam video itu saya secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan tentang apa agama saya. Ya, saya tidak menjawabnya secara eksplisit ya, tapi tentu saja cukup jelas bagi orang-orang yang bernalar gitu. Masalahnya, sepertinya Kodonditan tidak menonton video saya secara penuh. Dia hanya melihat potongan short video saya di Instagram tanpa menonton keseluruhan video saya di YouTube. Dari mana saya tahu bahwa dia tidak nonton video saya di YouTube? Karena dia mengatakan bahwa saya melakukan framing seolah-olah dia takut debat dengan saya. Padahal kalau dia meluangkan sedikit waktu untuk nonton video saya secara full, dia akan tahu bahwa saya sama sekali tidak mengatakan dia takut debat dengan saya. Kemungkinan besar dia hanya melihat thumbnail dan judul video saya tanpa memperhatikan bahwa di situ juga ada tanda tanya besar yang jelas menunjukkan bahwa itu adalah pertanyaan, bukan tuduhan. Jadi wajar saja kalau saya kemudian bertanya, kalau hal sederhana seperti nonton video orang sampai selesai saja dia tidak lakukan, lalu bagaimana mungkin klaim ilmiah yang jauh lebih kompleks bisa dia pertanggungjawabkan dengan serius? Karena klaim ilmiah itu bukan perkara opini, bukan perkara siapa yang lebih populer, bukan juga perkara siapa yang punya pengikut lebih banyak, atau siapa yang paling banyak mengislamkan orang. Klaim ilmiah itu membutuhkan ketelitian, kejujuran intelektual, dan kemauan untuk benar-benar memahami sesuatu secara utuh sebelum membuat kesimpulan. Kalau standar dasar seperti itu saja dia tidak penuhi, ya maka wajar saja kalau dia panik debat terbuka dengan saya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.